humanis, ya, kemudian juga inklusif serta berperspektif gender. Jadi sebuah pemerintahan itu nanti akan banyak membuat kebijakan dan penting sekali untuk meletakkan ketiga hal itu sebagai pertimbangan yang paling mendasar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting saya kira kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang konkret dalam keseharian yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat langsung. Nah, kami eksplisit menyebutkan mengenai pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin yang itu memang sudah dikonstatir di dalam konstitusi kita. Kemudian anak terlantar, ya, kemudian lanjut usia termasuk kelompok disabilitas atau difabel, serta kelompok rentan dan marginal lain. Jadi dalam hal itu saya kira kami sama dengan paslon dari 01. Termasuk juga yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di luar negeri. Kita tahu ada banyak permasalahan sampai sekarang. Nah, itu yang secara eksplisit butir-butir HAM yang ada dalam dokumen misi. Nah, tetapi sebetulnya cakupannya lebih luas dari sekedar itu, karena di dalam dokumen itu yang terjabar di dalam misi-misi yang lain dan juga program-program itu juga mencakup hak asasi manusia yang kita sebut kategori sipil politik, ekonomi sosial budaya, dan juga lingkungan ada di dalamnya. Oleh karena itulah kami dalam bentuk yang konkret, satu program yang kami jadikan unggulan nanti adalah memberikan makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak sekolah dan pesantren. Nah, ini adalah semangat untuk mentransformasikan hak asasi manusia, bukan hanya sebatas renungan filosofis, bukan hanya sebatas diskursus akademik, atau juga perdebatan dan juga pernyataan sikap. Tapi kami ingin menerjemahkan hak asasi manusia itu menjadi apa yang disebut dengan working human rights. Jadi ada wujud konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah itu tadi, ya, program untuk memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah dan juga di pesantren. Termasuk juga bantuan nutrisi gizi bagi balita dan ibu hamil. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, harus kita mulai dari sejak dalam kandungan, bukan hanya setelah dilahirkan, tumbuh, besar, dewasa, dan tua. Nah, itu hal-hal lainnya dalam terjemahan yang konkret ada banyak lagi, ya, berkaitan dengan peningkatan lapangan kerja, dan satu hal lagi adalah yang menjadi semangat besar kami adalah pemberantasan kemiskinan. Ini tantangan besar, tapi kami meyakini, ya, dan sudah menyiapkan langkah strategisnya. Pemberantasan kemiskinan itu bisa dilakukan. Mungkin tidak langsung sirna, tapi diupayakan akan ada penurunan yang signifikan. Nah, termasuk juga tidak kalah penting, ini berkaitan dengan kesetaraan dalam perlakuan setiap warga negara, antara lain yang berkaitan dengan kebebasan beribadah. Jadi kami eksplisit menyebutkan jaminan agar ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk bisa beribadah, kemudian mendirikan tempat ibadah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan visi misi kami yang sudah tercantum di dalam dokumen misi. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, di luar itu kami juga masih memiliki apa yang kami sebut sebagai suplemen dari misi dan program yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini yang kami sebut dengan perspektif New Human Rights. Jadi ada beberapa jenis hak asasi yang itu muncul seiring dengan perkembangan zaman sekarang yang juga perlu diberi atensi. Misalnya yang berkaitan dengan hak atas ruang publik. Ini kita masih menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan. Kemudian hak yang berkaitan dengan sumber daya alam, ya, kemudian juga hak atas konektivitas. Jadi baik dalam bentuk infrastruktur
ya, desa, kota dan sebagainya. Itu harus tercermin dalam kehidupan kita. Kemudian hak atas perlindungan data pribadi itu juga penting karena kita sekarang dalam dunia digital ya. Nah, kemudian hak yang berkaitan dengan right to know, right to science dan sebagainya ya. Termasuk hak pengakuan atas masyarakat adat dalam bentuk yang lebih konkret, dan yang terakhir hak atas dasar kesetaraan perlakuan politik itu juga penting karena ini adalah satu bagi kita di Indonesia, tapi kalau bagi negara-negara lain sebenarnya sudah tidak lagi menjadi isu yang berkaitan dengan perlakuan kesetaraan politik, misal dalam bentuk umur orang dalam ranah untuk dipilih dan dipilih. Ini kan kita masih ada kesenjangan antara orang bisa memilih umur 17 tahun sudah menikah, standar sekali. Tapi kalau untuk dipilih, kok beda? Misalnya itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan perlakuan politik lainnya misalnya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan komitmen Paslon 2 mengenai visi-misi dan program, termasuk suplemen program yang berkaitan dengan bidang hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap Bapak Khairul Anam dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Ketua Komnas, Wakil Ketua Internal, Fungsioner Pengaduan, para alumni Mas Khairul. Ini alumninya sama dengan saya. Alumni ya, alumni Komnas ya, alumni pesantrennya sama. Ya, satu mazhab. Beda pilihan. Ya, selamat siang semuanya, rekan-rekan media dan para tamu lain yang diundang. Kita akan konkret saja karena memang kepingin menyapa semuanya, berinteraksi semuanya dengan teman-teman yang hadir di sini. Karena itu karakter kami. Jadi visi misi kami dan karakter dua pasangan calon kami, Mas Ganjar sama Pak Mahfud, adalah karakter yang mendengarkan orang. Makanya kita mulai dengan visi misi itu memang menyentuh lapisan paling bawah. Jadi dalam paket hak asasi manusia, problem paling serius salah satunya adalah soal akses. Oleh karenanya soal akses inilah kita perhatikan dengan sangat serius. Satu, misalnya dalam konteks kesehatan, ya, satu desa, satu puskesmas. Itu problemnya dan banyak hal bermanfaat bagi soal kesehatan karena faktanya sampai saat ini satu puskesmas, satu kecamatan. Kalau di kota mungkin tidak terlalu problem, tapi di desa-desa itu sangat problem. Jadi bagaimana kita membayangkan perempuan ya mengakses kesehatannya dengan begitu jauh, teman-teman disabilitas, ya, lansia dan sebagainya. Nah, itu problem akses ini kita buka itu dengan cara membuat satu desa satu puskesmas. Itu yang pertama. Jadi banyak problem akses yang lain yang kita buka, termasuk juga akses atas keadilan. Akses atas keadilan itu kalau kita membaca dalam konteks visi misi itu clear di visi misi kami yang paling penting dua hal. Hal yang pertama adalah memberikan bantuan hukum sampai level kota, terus membuat pos pengaduan sampai level kecamatan. Termasuk juga ini ya, gedingnya nanti akan bikin lapor presiden. Lapor presiden ini replikasi dari lapor gubernur yang sudah dijalankan oleh Pak Gubernur Pak Ganjar. Termasuk juga style dan tata kelola yang selama ini juga dijalankan oleh Prof. Mahfud, membuka kanal sosial medianya untuk berinteraksi dengan masyarakat, termasuk juga dalam pembelaan. Nah, itu dalam konteks akses keadilan. Nah, ngomong soal akses keadilan,
Di kami tata kelolanya adalah meletakkan hak asasi manusia sebagai satu mainstream, membaca semuanya. Walaupun misalnya kalau secara letterlet ada di 7-8, tapi kalau di prereling satu-satu mulai 1 sampai 8 ada. Misalnya, ya dalam tata kelola lingkungan hidup clear ngomong soal hak asasi manusia ada di situ. Dalam konteks pembelaan akses keadilan, nah ini yang satu-satunya di kami secara tertulis sampai detik ini ya, belum ada, kalau ada revisi bagus gitu. Yang lain gitu, soal pembelaan hak asasi manusia. Ini kami ditulis bahwa ada pelindungan untuk pembela hak asasi manusia. Kenapa itu penting kami letakkan pembela hak asasi manusia? Karena bagi kami pembela hak asasi manusia adalah bagian penting dalam pilar demokrasi, bagian penting dalam pilar negara hukum. Tanpa pembela hak asasi manusia, ya kita tidak mungkin demokrasi kita sehat, tidak mungkin kesejahteraan kita juga substansial. Oleh karenanya pembela hak asasi manusia juga jadi concern kami. Nah, ternyata problemnya nggak hanya di situ. Sekarang ruang digital macam-macam, ya fakta kalau kita rujuk datanya Komnas misalnya kriminalisasi macam-macam juga bisa terjadi. Ya, oleh karenanya memang salah satu yang paling penting itu status soal pembela asasi manusia yang penting, kebebasan berekspresi juga jadi penting. Nah, kami berkomitmen untuk revisi undang-undang ITE. Bahkan tidak hanya revisi. Dalam diskusi di kami, problemnya tidak sekedar revisi, tapi problem paradigma kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan berekspresi harus diletakkan sebagai sengketa perdata, kecuali menyangkut pejabat publik. Karena pejabat publik tidak memiliki status yang diatur dalam pasal 19 hak sipil politik. Apa itu reputasi? Jadi dia tidak punya reputasi pribadi, tapi dia punya reputasi publik yang itu tidak ada penikmatan di pasal 19. Oleh karenanya memang revisi undang-undang ITE clear bagi kami harus direvisi. Ya walaupun kemarin sudah direvisi, tapi masih ada problem di situ. Yang paling penting soal paradigma. Nah, yang berikutnya karena ini ngomong kebebasan berekspresi dan sebagainya, dalam institusi kami tertulis demokrasi itu digital. Demokrasi digital itu memiliki banyak makna. Makna pertama adalah tata kelolanya harus transparan dan baik. Semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat. Dan pelayanannya harus maksimal. Beberapa kasus yang penting, ya, pelayanan publik yang penting maksimal 2 kali 24 jam. Beberapa kasus 1 kali 24 jam. Nah, itu harus beres. Tata kelolanya juga harus beres dengan ruang digital itu. Semua orang bisa akses, semua orang bisa melihat. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga prakteknya ini juga dilakukan oleh Prof. Mahfud dengan gayanya membuka diri, membantu orang, mengadvokasi orang, mengkoordinasi kasus dan sebagainya. Jadi ruang digital, demokrasi digital jadi penting di sini. Jadi memang kami ya memberikan perhatian soal kebebasan berekspresi. Nah, yang berikutnya adalah perhatian terhadap kasus-kasus publik yang gede. Misalnya soal pelanggaran HAM yang berat, seperti Bapak Ibu sekalian dengarkan semalam, ya kita memang berdiri dengan korban untuk keadilan soal pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Mau pakai mekanisme KKR tertulis dalam visi-misi kami, mau pakai mekanisme pengadilan hak asasi manusia yang berat juga tertulis dalam visi-misi kami. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena ternyata saya lebih iman nih. Optimis. Terakhir, adalah soal korupsi. Kami melihat soal korupsi ini penting. Tapi soal korupsi itu ada 3 hal yang mendasar. Satu, soal korupsi itu tidak hanya soal memenjarakan pelakunya, tapi juga soal menghadirkan kebermanfaatan dari korupsi. Bayangin kalau datanya ICB 200 sekian triliun, ya kan kita pakai untuk bangun puskesmas, puluhan ribu puskesmas bisa kita bangun. Beasiswa untuk anak-anak juga bisa ribuan orang, itu kebermanfaatan. Yang kedua, penghukuman yang sangat berat terhadap koruptor. Pilihannya taruh di Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan itu satu tahanan yang
ada beberapa titik yang ada yang memang sangat ketat. Yang paling punya sejarah adalah Nusa Kambangan adalah serem. Jadi memang kita taruh di sini. Ya, dia punya efek jerah dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga ini menurut kami paling penting adalah kalau toh pemerintahannya bersih, kalau toh pimpinannya punya komitmen terhadap korupsi, nggak mungkin akan maksimal ya pemberantasan korupsi kalau nggak ada gerakan dari masyarakat untuk selalu monitoring korupsi. Oleh karenanya kebebasan berekspresi, bangun gerakan, mengakui mereka adalah pembela hak asasi manusia, menyediakan bantuan hukum untuk mereka dan sebagainya, itu kita kepingin mendorong bahwa korupsi juga menjadi gerakan dari masyarakat. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi untuk membela hak asasi manusia, termasuk untuk aktivis korupsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang. Benar kan, saya tidak berhenti 5 menit, ternyata memang 10 menit gitu ya. Karena aku mau menghormati kamu. Iya, terima kasih. Jadi memang kita tidak boleh menyia-nyiakan seperti yang disampaikan Paslon 1 tadi ya Pak. Kalau sudah disediakan jangan disia-siakan. Bukan menyanyiakan, ini Hormati, saya terima penghormatannya dengan baik. Terima kasih, boleh kita tepuk tangan lagi kepada 3 tim pemenangan kita dan kita memberikan waktu kita kepada panelis kita untuk memberikan pertanyaan. Nah, kami akan minta Ibu dan Bapak panelis, Ibu Suraya Afif PhD dan Bapak Dr. Ismail Hasani untuk memberikan mungkin permintaan penajaman, komen, klarifikasi terhadap tim nasional pemenangan Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Bapak Anang Subaidi. Kami berikan waktu mungkin bisa 2 menit masing-masing dari panelis, kemudian Bapak Anang punya waktu kurang lebih 6 menit. Oke, pertama-tama terima kasih ya saya diundang dan berkesempatan untuk menanyakan lebih detail ya. Sebenarnya dari 3 paslon ini sebenarnya bagus banget ya, nggak ada yang persoalan. Tapi yang ingin saya tanyakan paslon 1 ya, begini, kita kan tidak hidup dalam ruang vakum ya. Jadi kalau siapapun yang akan menang, Anda hidup dalam sesuatu yang sudah ada. Dan sesuatu sudah ada itu punya relasi politik dan kekuasaan yang against juga terhadap apa yang Anda perjuangkan. Teman-teman ini kan satu aktor di banyak aktor lain yang mungkin tidak sepakat, internal sekalipun. Dan itu pengalaman kita 10 tahun dengan rezim yang terakhir ini. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya pasal 1. Anda hanya didukung oleh partai politik yang terbatas. Pak Anies bukan dari salah satu partai itu. Dan yang lain adalah bahwa kita hidup dalam alam demokrasi di mana pemimpin daerahnya beda-beda dan partai berbeda, interestnya berbeda, dengan tingkat korupsi berbeda. Bagaimana Anda akan melaksanakan apa yang Anda cita-citakan itu dalam konteks real ketika terpilih? Terima kasih. Terima kasih. Langsung untuk paslon. Satu dulu. Ya. Ya, Bapak. Kasihan juga Mas Anang ini. Udah siap ya Mas? Siap. Tadi niatnya dari kantor di sini siap disebut. Baik, terima kasih. Saya kalau tahu diaspora Komisioner Komnas HAM itu adalah jadi tim pemenangan, saya segera daftar Komnas HAM itu. Tapi saya nggak tahu ini naik pangkat apa turun pangkat. Mudah-mudahan naik derajat ya karena berjuang gitu ya. Ya saya apresiasi untuk semua paparan dari teman-teman yang mewakili pasangan capres-cawapres, dan ini mungkin nanti pertanyaan untuk semua. Tapi nggak perlu dijawab sekarang soal pilihan hak asasi manusia apakah akan diletakkan sebagai ya dalam konteks pendekatan mainstreaming yang tadi juga disinggung oleh semuanya,
atau diletakkan sebagai pilar atau basis yang tersendiri. Nah, ini nanti tolong digambarkan, karena jangan-jangan kita nggak pernah tuntas-tuntas memajukan HAM itu karena ya kita tidak pernah jelas. Namanya mainstreaming itu kan kadang ke tengah, ke pinggir ya kan, kena kui, mental lagi dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu diskusinya sama, hampir 20 tahun diskusinya nggak maju-maju soal isu asasi manusia. Jangan-jangan karena dia tidak jadi basis value penyusunan perencanaan pembangunan, hanya mainstreaming gitu ya. Nah, itu yang pertama untuk semua. Nah, tapi saya ingin menanyakan beberapa hal konkret ya, sehingga yang abstrak-abstrak tadi disampaikan itu bisa dielaborasi. Yang pertama di pasangan Amin, Mas Anang ya, ini menyinggung soal keadilan ekologis. Ini teman-teman masyarakat adat ya, puluhan tahun memperjuangkan undang-undang perlindungan masyarakat adat, dijanjikan oleh Presiden yang saat ini menjabat sudah 2 kali, tetapi juga tidak ada kemajuan. Tetapi bisa dibayangkan peningkatan konflik agraria dan di lingkungan tanah masyarakat adat juga terus meningkat. Nah, bagaimana pasangan Amin ya merespon aspirasi masyarakat adat baik dalam konteks perlindungan adat maupun juga ancaman dari keganasan PSN yang sudah memakan 73 yang sudah membukukan 73 kasus sangat serius. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Ya betul juga Mas Anam ya. Ini kita lebih capek daripada capres. Iya, karena tadi malam tidak ada pendalaman. Baik, terima kasih Bu Suraya, Pak Mas Ismail. Untuk Bu Suraya kaitannya dengan minimnya dukungan partai politik dan juga beragamnya preferensi yang dipimpin dalam hal ini adalah kepala daerah dan sebagainya. Dalam kacamata pasangan Anies Mohaimin, hal yang perlu diutamakan adalah proses dialog. Dan ini saya kira pengalaman yang sudah diterapkan oleh Mas Anies. Kita tahu dulu waktu pilkada DKI, kalau tidak salah, beliau juga tidak didukung oleh partai mayoritas dan sebagian besar partai mayoritas waktu itu dukungannya ke calon yang lain. Beliau hanya didukung oleh sebagian kecil dari atau sebagian yang setidaknya tidak mayoritas di parlemen di daerah. Tetapi kemudian karena proses dialog yang dilakukan dan juga gagasan itu bisa dibumikan, maka kemudian apa yang menjadi cita-cita dan juga visi dan misi yang terprogram itu bisa dilaksanakan. Ya harus diakui memang mungkin ada beberapa yang belum selesai karena jabatannya 5 tahun, tidak 3 periode. Hanya 5 tahun, dan itu saya kira beberapa hal yang memang perlu dituntaskan, tetapi memang ada beberapa hal yang menjadi kendala. Jadi poin pentingnya atau kata kuncinya adalah dialog. Karena bagaimanapun juga tadi sudah saya singgung bahwa proses perumusan kebijakan yang paling penting dan utama adalah partisipasi yang bermakna. Partisipasi pada siapa? Kepada semua stakeholder, utamanya stakeholder terdampak. Dan ini ada kaitannya juga dengan yang tadi pertanyaan Mas Ismail. Proyek strategis nasional ini memang ada masalah. Bagus di satu sisi, tapi di sisi lain kemudian memang ada masalah. Apa itu masalahnya? Dialog yang belum selesai. Yang seolah-olah proyek strategis nasional itu menjadi sesuatu yang top down yang harus tidak mau diterima oleh masyarakat. Maka kata kunci yang pertama tadi dialog, yang kedua adalah partisipasi. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh Mas Anies adalah dan Pak Mohaimin adalah mengutamakan dan mengedepankan dialog. Kemudian kaitannya dengan basis apa yang digunakan ya, atau basis apa ya, bagaimana memahami hak asasi manusia ini dalam penyelenggaraan negara. Saya coba uraikan seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia, soal bagaimana negara ini didirikan, yang selalu disampaikan oleh Mas Anies adalah menuntaskan janji kemerdekaan. Dan kita ingat bahwa kita merdeka itu bukan karena kehendak elit. Kita merdeka itu karena kehendak rakyat. Proklamasi kita jelas menyebut bahwa atas nama bangsa Indonesia, bukan Soekarno atas sebagai elit, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Dan ini kalau kita merujuk pada misalnya teori berdirinya negara, kontrak sosial,
Dan negara ini dibangun atas dasar kontrak, sehingga yang dikedepankan adalah hak asasi manusia. Kontraknya apa? Kembali ke teorinya John itu kan kontrak untuk membangun negara dan kontrak untuk menjamin hak asasi manusia. Sehingga hak asasi manusia akan menjadi bagian dari mainstream dan yang selalu menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam proses-proses pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian yang terakhir katanya dengan undang-undang masyarakat adat. Kami punya program, memang salah satunya adalah penguatan perlindungan masyarakat adat. Dan memang problem salah satu tantangan hari ini adalah perlindungan itu tidak atau belum setidaknya diwadahi dalam bentuk undang-undang. Maka salah satu bagian dari program yang akan dicanangkan oleh pasangan ini adalah perlindungan masyarakat adat melalui regulasi yang tepat. Salah satunya mungkin dengan undang-undang masyarakat adat. Saya kira itu, terima kasih. Konses ya, jawabannya langsung pada jawabannya, walaupun juga menyasar undang-undang tapi tepat gitu ya. Kita harapkan lagi untuk Ibu Suraya dan Pak Fael untuk pemenangan untuk Bapak Munafrizal. Ya, menarik Mas Munafrizal paparan visi dari pasangan nomor urut 2. Saya sekali lagi karena ingin mendapatkan pemihakan atau positioning yang jelas sehingga orang bisa menentukan pilihan gitu ya. Maka saya pertanyaan yang konkret. Tadi disinggung soal penghapusan diskriminasi. Data Komnas Perempuan ada 421 perda-perda yang dianggap diskriminatif. Hari ini juga perda-perda tentang pengaturan seksualitas pribadi sudah mulai muncul di banyak tempat yang menyasar teman-teman yang memiliki orientasi seksual berbeda, misalnya secara salah kaprah gitu ya pengaturan. Nah, perda-perda ini tumbuh sejak 2009 dan sampai sekarang belum memperoleh treatment yang memadai dari negara. Bagaimana Mas Munafrizal dan tim ya, akan mengelaborasi visi penghapusan diskriminasi, salah satunya untuk mengatasi persoalan diskriminasi yang melekat di dalam tubuh peraturan-peraturan daerah yang merupakan efek dari otonomi daerah yang tanpa kontrol. Sudah, Lis? Silakan, terima kasih. Ya, jadi terima kasih juga nih untuk paslon 2 ya. Juga saya lihat sih visi-misinya bagus ya, punya imajinasi untuk memperbaiki. Tapi kembali lagi, ini kan paslon 2 ini adalah paslon yang banyak mengatakan akan melanjutkan program Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, apa dan itu artinya ada banyak program yang melanggar HAM itu akan dilanjutkan. Kami membacanya begitu. Nah, ini dapat kejelasan. Misalnya banyak sekali mengatakan hilirisasi ini, tapi kemudian di mana persoalan HAM ditempatkan di sana? Banyak kasus yang dilakukan dalam kebijakan yang banyak dari perspektif masyarakat pelanggar HAM. Lalu bagaimana itu akan sekarang kalau interestnya adalah melanjutkan, lalu bagaimana itu akan diwujudkan? Karena kembali lagi, yang namanya perubahan itu kan nggak mulai dari vakum. Lalu apa sebenarnya dan apakah Pak Munafrizal akan menjadi aktor yang real di dalam mewujudkan itu? Atau kan tahu-tahunya nanti kalau sudah jadi betul-betul menang ditinggalkan. Nah, ini kami ingin mendapatkan satu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Munafrizal. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Ismail. Pertama saya langsung to the point ke soal diskriminasi yang berkaitan dengan perda. Jadi ini kalau kita berbicara tentang perda, peraturan daerah,
dari nomenklatur biasanya sudah peraturan kan. Oleh karena dia sebagai sebuah peraturan, produk hukum di tingkat daerah, ada prosedur mekanismenya, maka kita juga harus melihat dari konteks bagaimana prosedur mekanisme peraturan daerah itu secara utuh. Nah, jadi kalau proses pembentukannya di tingkat daerah itu memang merupakan kewenangan dari masing-masing daerah. Nah, tetapi dalam kenyataannya memang tidak semua peraturan daerah itu selaras dengan ketentuan yang di atasnya, undang bahkan konstitusi ya. Nah, oleh karena itulah kalau kita menemukan ada peraturan daerah yang seperti itu, maka secara hukum ya, itu bisa untuk dikoreksi. Nah, masalahnya memang dalam konteks perkembangannya kemudian peraturan daerah yang dibuat itu tidak lagi bisa untuk dikoreksi secara otomatis oleh pemerintah pusat karena faktor ada otonomi daerah, kewenangan daerah untuk membuat. Bahkan sekarang sudah ada perkembangannya itu harus melalui proses di Mahkamah Agung ya, kalau misalnya mau dikoreksi. Nah, tetapi secara substansial pemerintah meskipun itu sudah masuk ranah prosedur mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang itu mau tidak mau kita tetap harus mempedomani. Tapi secara substansial pemerintah bisa menyuarakan. Ya, saya kira memang ada tugas konstitusional dari sebuah pemerintahan dan juga tugas legal. Kalau mengetahui ada peraturan yang tidak berkesesuaian, salah satunya tadi masalah diskriminasi yang disebut misalnya dan diskriminasi untuk nilai itu harus disampaikan. Nah, kita punya badan yang sudah berlangsung lama, Kemenkumham punya fungsi itu ya. Ada Dirjen BP yang secara khusus berkaitan dengan peraturan perundangan, ada BPHN yang bisa melihat dalam konteks pembinaannya. Jadi itu saya kira dimungkinkan untuk pemerintah mengambil peran berkaitan dengan itu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh tadi Ibu Suraya, terima kasih pertanyaan Bu, ini menarik sekali. Ya memang dari paslon nomor 2 menyampaikan mengenai keberlanjutan itu. Tapi sebetulnya ada kalimat utuh yang perlu disambung itu, bukan hanya sebatas keberlanjutan ya. Melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik. Jadi tentu saja dalam setiap pemerintahan itu tidak mungkin sempurna. Mana ada pemerintahan yang sempurna di dunia ini. Kalau dipastikan itu baik bagi kepentingan nasional, baik bagi kepentingan masyarakat, baik dalam konteks visi ke depan untuk mencapai Indonesia maju, ya tentu saja dilanjutkan. Tapi kalau misalnya di dalam proses dan implementasinya ditemukan ada hal-hal yang kurang pas, tentu saja terbuka untuk diperbaiki. Jadi bukan dalam konteks tidak ada ruang untuk melihat kondisi nyatanya. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Munafrizal Manan. Kita kepada Pak Khairul Anam dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Bangsa. Oke, saya akan memulai Pak Khairul Anam. Menarik tadi apa yang disampaikan persoalan akses ya. Memang saya banyak ke desa-desa dan persoalannya adalah di situ. Nah, kembali lagi ya, bahwa kita sudah tahu problemnya itu, tapi kita ada dalam ruang vakum. Ya itu tadi desentralisasi, partai politik yang beragam, interest aktor di dalam pemerintahan yang beragam, yang kadang-kadang tidak mau akses itu terbuka karena dengan begitu dia kehilangan income pribadinya. Nah, sekarang pengen tahu bagaimana kalau paslon 3 berada atau diberikan kesempatan memimpin, gimana itu mau diselesaikan? Padahal model kompleks begitu ya. Saya pengen dapat penjelasan tentang itu. Terima kasih.
saya ingin bergeser ke Papua ya, karena tadi malam juga Pak Ganjar menyebut soal pendekatan Papua secara dialog. Itu sebenarnya seperti apa sih? Karena gagasan dialog Jakarta Papua itu selalu ditentang. Sekurang-kurangnya 15 tahun terakhir untuk mendialogkan, melakukan dialog antara Papua dan Jakarta selalu ditolak. Yang kedua juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Tadi Pak Anam sampaikan di Papua itu dari 1969 sampai sekarang akses untuk jurnalis asing masih tertutup, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa membangun Papua? Karena yang dilakukan Pak Jokowi itu kan pembangunan di Papua, ya. Beda dengan pembangunan Papua. Bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud misalnya melihat pembatasan ini harusnya segera dibuka, ya. Termasuk juga kebersediaan menerima kunjungan komisioner tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Ini saya kira dialog mesti dimulai dari keterbukaan itu, Pak Anam. Nah, kami ingin mendapat pendalaman soal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Soraya sama Mas Ismail. Kalau soal politiknya tadi, makanya kami sadar betul bahwa dinamika politik itu tidak hanya ditentukan oleh pemenang. Jadi memang kompromi macam-macam dan fatsun politik yang itu terjadi seperti yang berlangsung saat ini. Oleh karenanya kami mau mengajak semua masyarakat ya, berpartisipasi, kontrol kami yang sedang berkuasa dengan jaminan apa? Anda semuanya itu adalah pembela hak asasi manusia, dan kami menerjemahkan pembela hak asasi manusia itu bukan orang yang kerja di Komnas, di Kontras, di LBH, tapi semua orang yang memperjuangkan hak, mempromosikan hak asasi manusia. Kalau Anda punya masalah, kami kasih akses bantuan. Kalau Anda kesulitan melaporkannya, ya karena jauh jaraknya, dari Indonesia ini kan luas, kami sediakan ruang digital untuk melaporkan, baik di level bawah sampai level paling atas. Level paling atas adalah lapor